jua-jua. Iya, apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Ketemu lagi dengan Kak Eva, ada Bibi Mama Marco. dan ada Bang Wira. Iya, sukacita kita hari ini bisa bertemu lagi bersama kami bersama kakak-kakak semua. Nah, kita angkat pujian kita lagu Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita satukan hati kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami. Meskipun Bapa kami berada di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman hari ini Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau masih bersama kami, tangan-Mu masih menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, berkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita mau Tuhan menyentuh hati kita angkat pujian, Bapa sentuh hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih Tuhan, kesehatan, waktu dan kesempatan yang boleh kami terima hari ini, sehingga kami boleh beribadah bersama adik-adik KKR kami. Walaupun masih dari rumah Tuhan, kami tetap bersuka cita karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami sampaikan pun dapat dimengerti, terlebih dapat dilakukan oleh adik-adik kami dan kami semua yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami sehingga kami boleh menyelesaikan pelayanan kami dengan sukacita. Ampunkan kami Bapa sehingga kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini di kelas tanggung dan remaja diambil dari bahan Alkitabnya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi bahan Alkitab kita secara umum di Matius 5 ayat 37. Biasanya di minggu yang keempat di 28 Juni ini kita memakai Alkitab bahasa Karo. Jadi di Matius 5 ayat 37 Bibi bacakan Alkitab berbahasa Karo. Matius 5 ayat 37 di bawah perikop karena ersumpah. Katakanlah uwe adi tuhu, janah katakanlah lang adi latuhu. Lain asangken si ibas iblis nari kap rehna. Ini bahan kita yang umum, tapi di bahan remaja Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 Bibi bacakan dengan bahasa Indonesia. Di bawah judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di dalam kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai di sini pembacaan remaja di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di dalam perikop kita Matius 5 ayat 37, Yesus membicarakan sumpah yang berhubungan dengan hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang atau sia-sia.
Ini bisa kita lihat juga perbandingan di Perjanjian Lama di Ulangan 23 ayat 21 atau Keluaran 20 ayat 7 di mana Yesus juga mengatakan di sana. Nah, namun pada kenyataannya Yesus melihat banyak orang Israel yang menyalahgunakan sumpah ini demi kepentingan mereka, sehingga dengan sengaja mengganti kebenaran dengan kebohongan, tipu muslihat dan sebagainya. Oleh karena itu dengan tegas Yesus menunjukkan arti sebenarnya dari sumpah, yaitu kalau tadi bahasa Karo kita sudah baca, kita bacakan dalam bahasa Indonesia, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya dan pengikutnya, kita adalah pengikutnya, memakai kata sumpah karena mereka tidak seharusnya berbohong. Tuhan Yesus mengajari para pengikutnya untuk berlaku jelas, tegas antara iya dan tidak, bukan abu-abu. Tidak abu-abu. Sifat abu-abu seperti apa? Munafik, berkata iya tapi perbuatannya tidak sesuai dengan perlakuannya, seperti datangnya itu semua dari si jahat. Atau ketika dia berjanji mau ibadah, misalnya sudah di mana kak, kita janjian sermon kan 6:30, janjian ibadah remaja jam 8 atau PA remaja jam 3, jamnya apa? OTW bi, padahal masih di rumah. Itu artinya abu-abu, gak jelas antara iya dan tidak. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan integritas seseorang itu harus dijaga. Kesesuaian, keselarasan antara apa yang diucapkan dan tindakannya. Nah, kalau di perikop Matius 5 tadi di ayat 37, kalau sebenarnya ini perikopnya adalah Matius 5 ayat 17 sampai 48, tapi kita ambil yang ayat 37. Yesus dan hukum Taurat, bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus hendak menegaskan kembali apa yang tertulis di hukum Taurat. Kehidupan manusia dihancurkan bukan hanya oleh pembunuhan, tapi juga oleh integritas kita yang tidak baik. Bi boleh bacakan satu ilustrasi, yaitu tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci yang sangat termasyur bermaksud mewariskan satu ilmu tertingginya di dalam dunia perkuncian. Ahli kunci ini memiliki dua murid yang sama-sama pandai, sama-sama pintar. Setelah lama dididik, akhirnya ahli kunci ini membuat sesuatu yang ingin disampaikan kepada dua muridnya, sehingga dia ingin mewariskan satu ilmu lagi kepada muridnya, tetapi hanya boleh satu orang yang menguasainya. Maka disiapkannyalah dua peti yang digembok rapat sekali. Di dalamnya diisi satu bungkusan barang yang sangat berharga. Kedua peti ditempatkan di kamar yang berbeda tetapi bersebelahan. Dan kedua murid ini juga bertugas sama-sama untuk membuka gembok itu. Tak lama kemudian murid yang pertama keluar lebih dulu, dengan senang bersuka cita berhasil menyelesaikan tugasnya. Sang guru pun berkata, "Bagus, kau berhasil." Apa isi peti itu? Dengan rasa percaya diri dan perasaan penuh kemenangan, murid yang pertama menjawab, "Di dalam peti ada sebuah bungkusan. Di dalam bungkusan itu ada permata yang sangat berkilauan. Indah sekali." Mendengar jawaban yang polos itu, sang guru tersenyum saja. Ia segera menoleh kepada murid yang kedua dan mengatakannya hal yang sama. "Bagus, kau juga berhasil. Apa isi peti itu?" Mengetahui dirinya kalah cepat dalam membuka gembok tadi, ia menjawab dengan pelan, tidak percaya
percaya diri. Saya hanya membuka gembok itu, lalu saya keluar. Saya tidak membuka petinya, apalagi melihat isinya. Mendengar jawaban itu, sang ahli kunci tersenyum sangat puas. Baiklah, berdasarkan ujian tadi, maka kau murid yang kedua, kaulah pemenangnya. Engkaulah yang akan mewarisi ilmu tertinggiku di dalam perkuncian. Karena apa? Tugas kita hanya membuka gembok, bukan melihat isinya. Itu yang didapatkan integritas. Profesi kita adalah tukang kunci, dan tugas kita adalah membantu orang membuka kunci. Membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak. Jika gembok sudah terbuka, maka tugas kita selesai. Kalau kita ingin melihat isinya, itu berarti kita melanggar kode etik kita sebagai tukang kunci. Jadi tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral dan etika profesionalis harus dijunjung tinggi. Tanpa moral dan etika, maka seorang ahli kunci bisa dengan mudah beralih profesi menjadi seorang pencuri. Nah, walaupun tukang kunci yang pertama tidak menang, dia tidak mewarisi ahli kunci tertinggi, tapi dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga, ilmu mengenai moral dan etika yang sangat-sangat profesional. Nah, kalau sama dengan bacaan kita di remaja, bagaimana Tuhan langsung menghukum orang-orang yang suka berbohong demi kepentingannya sendiri. Ananias dan Safira itu bisa dikatakan orang yang sangat dihormati di lingkungannya, di jemaatnya, tetapi hormat yang mereka terima itu mereka merasa masih kurang, masih sangat kurang. Mereka ingin dihormati lebih dan lebih lagi, sehingga mereka rela melakukan kebohongan kepada Tuhan, bukan kepada jemaat, kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, anak-anak KKR Cijantung, terutama kelas tanggung dan remaja, tadi di invokasio kita Amsal 16 ayat 13, atau ini adalah ayat hafalan di kelas tanggung. Invokasio di remaja adalah ayat hafalan di kelas tanggung. Di Amsal 16 ayat 13 mengatakan bahwa bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Tema kita hari ini adalah no hoax. Semua sudah pasti tahu artinya. Lebih pinter dari Bibi. Apa itu artinya? Berita bohong. Banyak media sosial yang menyebarkan berita bohong. Kita juga harus bijak, seperti minggu kemarin. Kita harus bijak melihat berita itu. Kita jangan ikut-ikutan untuk memberikan berita yang tidak baik di media sosial. Justru kita harus memberi klarifikasi yang sangat baik. Nah, tetapi untuk jujur susah, sangat sulit. Ya, banyak tantangannya yang harus dihadapi. Misalnya takut dibenci temennya kalau enggak ikut bohong, takut enggak masuk gengnya kalau enggak bohong, takut enggak dibilang keren kalau enggak bohong, takut enggak bilang enggak tahu berita medsos kalau enggak bohong. Itu tantangan yang paling berat. Tetapi kan sekarang kita punya undang-undang yang diatur juga kan. Jadi kita harus hati-hati menyebarkan berita yang enggak baik, apalagi yang enggak benar. Sangat berbahaya. Semua isi yang kita tulis di wall kita itu tersimpan dengan baik. Suatu saat pun itu akan terbongkar. Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita harus jujur? Sama seperti seorang ahli kunci yang memberikan tantangan kepada dua muridnya. Tugasnya hanya membuka gembok. Selesai. Tidak perlu lihat isinya apa. Mau bom, mau permata, mau apa, tidak perlu. Karena dia tugasnya hanya membuka. Tugas kita apa? Membacanya boleh, melihatnya boleh, tapi jangan ikut-ikut menyebar luaskan berita itu dengan tidak baik. Tapi kita stop di kita. Kita bilang bahwa aku berani jujur, aku berani mengatakan tidak, aku berani mengatakan iya, aku tidak abu-abu. Karena aku adalah pengikut Kristus. Yesus tahu. Makanya ditegaskan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Karena semua selain itu yang datangnya dari si jahat.
ya dan tidak, jangan abu-abu. Nah, kalau remaja sekarang dan anak-anak tanggung, tidak perlu takut kalau diejek temannya tidak tahu berita yang baik. Tidak perlu takut kalau dibilang kita tidak satu geng lagi deh, soalnya kamu gak mau diajak berbohong. Tidak perlu takut, harus bijak seperti minggu lalu. Bijak menggunakan gadget, bijak menggunakan HP, bijak mendengarkan berita. Jadi jangan suka dengan berita bohong. Jujur, no hoax. Bilang sama diri sendiri, ya kukatakan iya, tidak kukatakan tidak, aku tidak mau abu-abu. Seperti Yesus bilang, pengikutnya, murid-muridnya harus tegas dan lugas mengatakan, aku pengikut Kristus yang luar biasa. Berusaha bersifat jujur, berusaha hidup jujur, mintalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa, anak Tuhan Yesus yang takut akan Dia, anak Tuhan Yesus yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Sungguh luar biasa Bapak, kami diajari untuk berkata jujur. Sungguh luar biasa kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk mengatakan iya jika iya, tidak jika tidak. Kami tidak mau menjadi yang abu-abu Tuhan. Kami mau menjadi yang tegas dan lugas, menjadi murid dan pengikut Kristus yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami sehingga firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putramu kami berdoa, amin. Baiklah, semuanya kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan ucapan syukur kita. Kita angkat lagu pujian dari kita Denden GBKP nomor 302, Ingat Perkuah di Patah Simbelin. Ingat perkuah di Patah Simbelin, sini seena membantak rinakit, ibas kerina dampar kegeluhan, idonis sidem alung kebulutan, endaskan lagu lataman di bata, karina nasilit ibas gelutan, selaku persembahan tak singgalu, persembahan singena Athena. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tahan tintia Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa di sorga, kami telah memberikan sebagian daripada kami Tuhan. Engkau terima Bapa persembahan kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kiranya Bapa apa yang kami persembahkan ini Bapa dapat berguna untuk kemuliaan gereja-Mu. Berkati Bapa tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini Bapa, tambah-tambahkan rezeki kepada kedua orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita itu sangat berharga di hadapan Allah. Kita angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia di
indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sebelum kita akhiri, kita naikkan doa syafaat kita. Ada di KKR boleh berdoa secara pribadi dulu dari rumah, nanti kita satukan doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mengucapkan syukur hanya kepadamu ya Bapa, di mana ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur atas hari ini dengan cuaca yang luar biasa, sehingga kami juga dengan penuh sukacita boleh dan lebih lagi melayani Tuhan dengan baik. Bapa di surga, kami naikkan segala doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak KKR kami Bapa, terlebih kelas tangguh dan remaja. Berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, tambahkan iman mereka Bapa dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa mencari jati diri mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga di dalam kegalauan hatinya, di dalam mereka menemui masa-masa jenuh dan bosan belajar dari rumah, Tuhan cukupkan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang lebih lagi dibanggakan orang tua, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati anak-anak KKR kami yang juga sedang berlangsung untuk belajar katekisasi Tuhan, sehingga mereka lebih semangat lagi belajarnya Bapak, walaupun dengan via Zoom Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, dengan belajar katekisasi iman mereka tetap ditambahkan. Bapak di surga, kami serahkan kehidupan orang tua kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati mereka Bapak, berikan mereka kesehatan yang luar biasa, rezeki yang berlimpah, terlebih hikmat Bapa, sehingga mereka juga mampu untuk selalu mendidik, mengarahkan kami semua anak-anak KKR-nya dengan luar biasa. Terlebih Bapa, mereka menjadi orang tua yang teladan bagi kami anak-anaknya. Pelayan-pelayan KKR kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati kami Bapa, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kehidupan kami Bapa. Bagi kami yang sudah berumah tangga Tuhan, pekerjaan kami, bagi yang mencari pasangan hidup Bapa, bagi yang bekerja, bagi yang menantikan anugerah yang datangnya dari-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, bangsa negara kami Tuhan. Berkati Bapa, sehingga bangsa ini boleh pulih kembali. Kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal. Walaupun di masa-masa new normal ini Tuhan, kami diajari. Berikan kami hikmat Bapa, sehingga kami mengerti apa sebenarnya new normal itu, sehingga kami boleh saling menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa dengan tetap patuh pada protokol yang diberikan oleh pemerintah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua seraian Tuhan, pendeta kami, Noranaras kami, emeritus kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh melayani dengan luar biasa. Kami serahkan kehidupan tim multimedia kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Bapa, dengan luar biasa melayani Tuhan tanpa lelah. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa, hikmat lagi Tuhan, sehingga dalam pelayanan mereka tetap menjadi orang yang luar biasa. Bapa di surga, gereja ini boleh ada di sini karena Tuhan, karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Berkati Bapa, sehingga kehadiran kami juga menjadi sukacita bagi lingkungan sekitar, menjadi berkat bagi mereka semua. Ampuni kami Bapa akan kesalahan kami, ucapan kami, tindakan hati dan pikiran kami yang tidak layak kami lakukan selama ibadah ini berlangsung Bapa, sehingga kami layak disebut anak-Mu, terlebih layak mendapat berkat yang datangnya dari-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah mengajari kami doa apa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, setia kepada Yesus. Halo Kak, Bang Wira. Halo. Salam, salam berjua-jua.